Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini juga akan kembali membahas tentang WN Mobuseka. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon itu memutuskan untuk berjuang sendirian dalam memerangi kekaisaran Veldonova. Namun, Mary tidak mau membiarkan kakaknya dalam kondisi seperti itu. Jadi, ia pun langsung berpetualang mencari sebuah item yang akan membantu Leon dalam perang kali ini. Singkat cerita, Mary pun berhasil menemukan item itu. Itu adalah sebuah ramuan buff yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang secara signifikan. Tentu aja, si Mary pun dengan bangga memberikannya kepada kakaknya itu. Leon juga senang dengan temuan Mary, karena dengan begini bebannya dalam berperang akan sedikit berkurang. Namun, hal itu nggak berlaku bagi Luxon. Di sini Luxon itu malah menolak Leon untuk menggunakan item itu. Tapi, ia tidak mengekspresikannya secara langsung dan lebih memilih menatap tajam Mary. Tatapan tajam Luxon langsung membuat Mary marah nih. Karena ya, dia udah susah-susah nemuin item buff, tapi kok malah enggak dipuji. Melihat hal itu, akhirnya si Claire pun menasihati Mary nih. Kalau memang, item yang ditemukan oleh Mary itu sangat luar biasa. Namun Mary itu melupakan satu hal penting. Kalau tidak ada pemberi kekuatan instan tanpa efek samping. Dalam dunia ini, hanya ada pertukaran yang setara. Yaps, jika Leon memaksakan dirinya memakai item buff itu, maka secara perlahan tubuhnya pasti akan rusak, dan kemungkinan besar Leon akan mati. Mendengar hal itu, Mary pun langsung jatuh lemas, lalu berkata kalau jangan sampai Leon menggunakan itemnya. Namun Claire pun gak bisa melarang Leon dalam menggunakan item ini, karena Leon sudah menyetujuinya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Mia. Saat itu, Mia pun sedang berada di dek Arcadia, sebuah senjata andalan umat manusia era baru yang berupa benteng terbang dengan ukuran sebesar pulau. Di sana, Mia pun menatap sedih perang yang sedang terjadi. Ia tidak menyangka, alasannya ditarik pulang dari Holford adalah untuk menjalani perang dengan mereka. Yaps, sewaktu itu Mia hanya diminta untuk pulang ke Veldonova aja, tanpa diberitahu alasan yang pasti. Dia kira tidak terjadi apa-apa. Namun sekarang situasinya malah menjadi seperti ini. Ia ingin menangis sekeras-kerasnya, tapi hal itu tetap tidak bisa mengubah apapun. Saat itu, ada ciptaan manusia era baru seperti Brave yang berada di sampingnya Mia. Di sini sang ciptaan itu pun bertanya, kenapa Mia itu menangis, padahal arah perang ini sudah menuju kepada kemenangan mereka. Mendengar hal itu, Mia pun berkata kalau dia tidak suka dengan perang ini. Di kerajaan Holford banyak sekali sahabat baiknya. Namun kenapa kekaisaran malah ingin berperang dengan Holford? Mendengar hal itu, sang ciptaan pun berkata lagi, karena Holford memiliki pahlawan bernama Leon yang sangat ditakuti oleh seluruh dunia. Lagi pula, semua yang ada di Holford juga merupakan manusia era lama yang seharusnya sudah punah karena perang dulu. Tapi mereka masih hidup walau Arcadia sudah dibangkitkan dan esensi sihir itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Mendengar hal itu, Mia pun mengingat lagi alasan kenapa sekarang dia menjadi sehat. Ya, karena esensi sihir dari hasil kebangkitan Arcadia. Karena Arcadia lah, dia bisa menjadi sehat seperti ini. Namun tetap saja jika hal itu mengakibatkan perang, ia tidak bisa menerimanya. Lagi pula, Leon adalah sahabat dari Finn. Tapi kenapa Leon itu malah ingin diburu sama kekaisaran, bahkan oleh semua negara yang ada di dunia ini? Mendengarkan hal itu, sang ciptaan pun berkata lagi, kalau dia dengar Finn sudah membulatkan tekadnya. Jika dia bertemu dengan Leon di medan perang ini, maka ia siap untuk menghabisi Leon. Mendengarkan hal itu, Mia pun menggertakkan giginya. Ia berkata dalam hatinya, kalau jadi Finn itu udah tahu ya hal ini akan terjadi. Jadi alasan Finn menangis pada saat itu, karena dia sudah tahu kalau dia akan bertarung dengan Leon ya. Mia baru menyadari hal itu. Tapi ia pun terus mempertanyakan, kenapa Finn harus melakukan tindakan ini? Kenapa Finn meninggalkannya di sini? Finn adalah kesatria pribadinya. Tapi kenapa Finn tidak ada di saat Mia membutuhkannya sekarang? Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon. Di dalam ruangannya, Leon pun langsung ditampar oleh Angie yang nampak sedih. Di sini Leon pun hanya bisa terdiam ketika menerima tamparan itu. Ya, dia tidak bisa membalasnya. Melihat Leon yang hanya diam saja, membuat Angie semakin kesal.
Ia pun berkata kenapa Leon tidak ingin membiarkan Angie, Livia, dan Noel ikut berpartisipasi dalam perang ini. Di sini Leon pun hanya tetap diam, tapi karena Angie terus mendesaknya, jadi Leon pun berkata kalau dia tidak ingin Angie, Livia, dan Noel itu terluka. Namun perkataan Leon itu malah semakin membuat Angie kesal. Pasalnya saat ini, mereka bukanlah perempuan yang harus dilindungi oleh Leon terus. Mereka sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa membantu Leon. Pada saat invasi The Forest of Ladies juga, mereka membantu banyak Leon. Mendengarkan hal itu, Leon pun mengiyakannya, tapi ia berkata lagi kalau situasi sekarang sangat berbeda dengan waktu itu. Tidak ada yang bisa dipercaya dalam situasi ini. Kalau saja kerajaan Holford itu tahu kalau Kekaisaran Veldenova mengkhususkan incarannya kepada Leon, maka bisa saja kerajaan Holford ini menjual Leon. Dan jika hal itu terjadi, maka Angie, Livia, dan Noel bisa terlibat juga. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Maka dari itulah, ia memutuskan kalau ketiga tunangannya ini nggak perlu ikut campur dalam perang ini. Justru lebih baik mereka itu menjauhi Leon aja. Setelah mengatakan hal itu, Leon pun hendak pergi dari sana. Namun Angie pun memeluk punggung Leon dan berkata kalau kami semua akan membantu Leon. Apapun yang terjadi, mereka pasti akan bisa meyakinkan kerajaan Holford untuk membantu Leon. Karena mereka juga nggak mau kehilangan Leon begitu aja. Mendengar bujukan itu, hati Leon pun menjadi luluh nih. Jadi ia pun memberikan kesempatan kepada ketiga tunangannya itu untuk membantunya. Setelah itu mereka semua pun berpencar, di mana Angie pergi ke rumah keluarganya untuk meminta bantuan. Livia mengumpulkan para bangsawan yang siap berperang, sedangkan Noel akan mengirimkan surat ke Alzer untuk meminta bantuan juga. Panel cerita pun berpindah ke karakter Mary. Saat itu, Mary sedang duduk di dekat kapsul medis milik Erika. Ia pun bercerita kepada Erika tentang kesalahannya dalam memberikan item yang justru membahayakan hidup dari Leon. Padahal, dia hanya ingin membantu Leon. Tapi kini, ia malah menyusahkannya lagi. Kalau dipikir-pikir selama ini, ia hanya menyusahkan Leon saja. Jika saja ia tidak memaksakan Leon untuk menamatkan game Otome, maka Leon itu pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik. Jika saja dia itu tidak egois, maka Leon itu tidak perlu mati semudah itu. Bahkan, dalam kehidupan keduanya ini, Leon terus membantu Mary. Ia merasa malu karena hal itu. Seharusnya, dialah yang menjaga Erika, bukannya Leon. Di sini, Mary pun masih merenungi ketidakberdayaannya itu. Namun, ketika ia melihat wajah dari Erika, Mary pun mulai semangat kembali. Tidak ada waktu baginya untuk bersedih. Ia harus terus maju jika memang ingin membantu Leon. Mungkin dia tidak bisa menolong Leon sendirian. Maka dari itu, ia sudah tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Sebelum pergi dari ruangan medis Erika, Mary pun tersenyum dan berkata, kali ini ia akan menjadi ibu yang bisa dibanggakan oleh Erika, juga menjadi adik perempuan yang bisa diandalkan oleh kakaknya. Panel cerita pun berpindah ke sebuah ruangan pesta teh. Saat itu, Mary mengumpulkan 5 pangeran idiot kita di sana untuk membicarakan sesuatu. Mary pun langsung menundukkan kepalanya ke lantai, sambil meminta maaf kepada 5 pangeran idiot kita. Tentu aja hal itu langsung membuat 5 pangeran idiot kita jadi kaget nih. Kenapa Mary bersikap seperti itu? Mereka juga langsung meminta Mary untuk mengangkat kepalanya dan berbicara kepada mereka secara perlahan. Namun tetap saja, Mary pun terus bersujud di hadapan mereka selama beberapa menit. Di sini, Julius dan Jill pun nampak nggak tega melihat Mary yang seperti itu. Jadi mereka berdua pun langsung membantu Mary untuk berdiri. Mereka juga menanyakan kenapa Mary sampai bersikap seperti itu. Lagi pula, Mary itu tidak memiliki kesalahan apapun kepada mereka. Tapi kenapa Mary itu malah minta maaf? Mendengarkan hal itu, mata Mary pun sedikit berkaca-kaca dan berkata kalau Mary itu telah menipu mereka berlima. Di sini, Chris pun berkata kalau sepertinya Mary itu harus menceritakan masalah kali ini dengan detail kepada mereka nih. Karena memang, jika Mary seperti itu terus maka mereka juga nggak akan mengerti apa yang dimaksudkan sama Mary. Mendengar hal itu, Mary pun mengiyakannya dan berkata kalau ia akan menceritakan semuanya. Tapi, hal pertama yang harus diketahui oleh 5 pangeran idiot kita adalah Mary itu ingin mereka membantu kakaknya. Mendengarkan hal itu, Julius pun langsung berkata, apakah ada masalah dengan Viscount Lavan? Karena memang kan mereka taunya si Mary itu adalah anak dari keluarga Viscount Lavan.
Tapi Mary pun berkata lagi, tidak, bukan Viscount Lavan, melainkan Leon. Mendengarkan hal itu, semua yang ada di sana pun menjadi kaget nih. Namun Mary pun tetap menegaskan kalau Leon adalah kakaknya dari kehidupan sebelumnya. Jadi, Mary mau 5 pangeran idiot kita membantu Leon. Mendengarkan hal itu, Jill pun memegangi dahinya dan berkata kalau sepertinya ia harus membuatkan teh terlebih dahulu karena percakapan ini akan lancar dengan beberapa teh. Setelah dibuatkan teh oleh Jill, Mary pun menceritakan segalanya tentang permainan otome game ini, di mana Leon dan Mary adalah seorang reinkarnator, lalu di mana seharusnya Olivia lah yang menjadi pasangan bagi 5 pangeran idiot kita dan bukannya Mary. Di sini Mary pun menyesali segala perbuatannya yang mencuri peran Olivia sebagai orang suci dan menjadi pasangan 5 pangeran idiot kita. Dia telah dibutakan oleh keserakahannya dalam menguasai alur dari otome game ini. Maka dari itulah alur permainannya tidak berjalan secara semestinya. Jadi itulah alasannya meminta maaf kepada Julius dan yang lain. Jika saja Mary tidak mengambil peran dari Olivia, mungkin aja nasib Julius akan lebih baik. Nah, setelah ngedenger dialog ini, gue jadi teringat banget sama alur dari rute Mary nih. Justru, kalau Mary tidak mengambil peran Olivia dalam game ini, maka alurnya akan berubah menjadi dark. Dan malah lebih parah dibandingkan dengan ini, di mana Julius dan kawan-kawan itu terpaksa harus mati karena perang melawan Redgrave. Oke, kita lanjut nih. Mendengarkan hal itu, 5 pangeran idiot kita pun tetap santai seraya meminum teh mereka masing-masing nih. Di sini, mereka pun menanggapi dengan santai kalau memang Leon adalah kakak ipar mereka ya. Mendengarkan hal itu, Mary pun mengira kalau 5 pangeran idiot kita nggak percaya sama ceritanya Mary sebagai reinkarnator dan Leon adalah kakaknya dari kehidupan sebelumnya. Padahal si Mary juga udah berkata kalau dia itu udah nipu 5 pangeran idiot kita dengan mengambil posisi Olivia sebagai orang suci dan pasangan mereka. Namun di sini, Julius pun berkata dengan lembut kalau semua hal tadi nggak masalah bagi mereka. Walaupun memang mereka harus menghadapi kenyataan kalau Leon adalah kakak ipar sekaligus bos mereka, mereka tidak masalah dengan hal tersebut. Mereka juga nggak masalah dengan Mary yang mengaku telah menipu mereka. Yang terpenting pada saat ini adalah mereka itu udah jatuh cinta sama Mary. Mary juga selalu mengusahakan yang terbaik untuk mengurus mereka selama ini. Ya memang, bisa dibilang selain menjadi kekasih, si Mary juga menjadi ibu dari 5 pangeran idiot kita. Setiap harinya Mary lah yang memberikan mereka makan, mencuci pakaian mereka, dan segala kebutuhan sehari-hari dari 5 pangeran idiot itu diurus sama Mary. Maka dari itulah mereka juga nggak akan marah sama Mary. Mereka juga akan siap untuk membantu kakak ipar mereka dalam berperang melawan kekaisaran Veldonova. Itu semua demi pembuktian cinta mereka kepada Mary. Mendengarkan hal itu, Mary pun langsung menangis sejadi-jadinya dan mengucapkan terima kasih kepada Julius, Jill, Greg, Brad, dan Chris. Di sini, Julius pun memeluk Mary untuk menenangkannya. Lalu mereka semua pun langsung bersiap untuk menghadapi perang kali ini, karena memang mereka itu nggak bisa buang-buang waktu lagi. Panel cerita pun berpindah ke karakter Angie. Di sini, Angie pun berniat untuk meminta bantuan dari keluarga Redgrave. Jadi ia pun langsung menghadap kepada Vince dan Gilbert. Tentu aja, ini adalah hal terberat yang pernah Angie lakukan. Karena memang sebelumnya, Angie itu mengkhianati keluarga Redgrave dan tidak membiarkan Leon berpihak kepada mereka. Alhasil, keluarga Redgrave juga nggak bisa melakukan kudeta terhadap Holford. Di sini, keringat dingin pun keluar dari punggung Angie karena intimidasi dari ayah dan kakaknya itu. Setelah beberapa saat mereka saling tatap, Vince pun mulai berkata, untuk apa putri yang mengkhianati keluarganya datang ke sini? Mendengarkan hal itu, Angie pun langsung terus terang kalau dia ingin meminta bantuan keluarga Redgrave untuk menyatukan kerajaan ini dalam menghadapi perang dengan kekaisaran Veldonova. Karena kalau tidak, Leon itu akan berjuang sendirian dan mungkin dia akan mati. Nah, pada awalnya baik Vince dan Gilbert itu tidak memperdulikan hal itu. Tapi Angie pun langsung berkata kepada Vince dengan mata yang tegas nih, kalau cucunya akan menjadi Raja Holford. Mendengarkan hal itu, Vince pun jadi kaget dong. Dan dia juga sudah tahu apa yang dimaksudkan sama Angie. Nah, di sini ada sedikit hal yang menarik teman-teman. Gue belum bisa mastiin 100% apakah memang benar atau enggak ya.
Tapi dari percakapan Angie dengan Vince, ada kemungkinan besar nih kalau Angie itu sudah hamil anaknya Leon. Karena dalam dialog sebelumnya juga Angie dan Livia itu merahasiakan sesuatu dari Noel. Dan hal yang dirahasiakan itu berkaitan dengan masa depannya Leon. Jadi di sini ada kemungkinan kalau memang Angie itu udah mendapatkan keturunan dari Leon. Kan waktu itu kan si Angie, Livia, dan Leon itu udah sama-sama gitu. Ya pasti kan Angie ya bisa hamil juga. Nah tapi nih si Angie itu baru memberitahukannya kepada Livia aja kalau dia itu hamil. Maka dari itu si Angie juga udah berani ngomong ke ayahnya kalau nanti cucunya itu bakal jadi Raja Holford. Setelah mendengarkan hal itu, Vince pun nampak senang nih. Tapi ia tidak mengungkapkannya secara langsung. Lalu ia pun hanya berkata kepada Angie kalau keluarga Radcliffe siap membantu mereka sekuat tenaga. Setelah itu Angie pun berterima kasih dan pergi dari sana. Panel cerita pun berpindah setelah kepergian Angie. Di sini Vince pun meminta maaf kepada Gilbert karena hal tadi. Yaps, jika keluarga Radcliffe itu menggulingkan kerajaan Holford sekarang tanpa memperdulikan permohonan dari Angie dan nasib dari Leon, maka kemungkinan besar Gilbert lah yang akan menjadi Raja Holford selanjutnya. Karena ya kan udah jelas nih pewaris keluarga Radcliffe itu adalah Gilbert. Mendengarkan hal itu, Gilbert pun tersenyum dan berkata kalau itu nggak apa-apa baginya. Karena memang dia juga udah mengakui kalau sikap Angie yang tadi dan kepribadiannya itu sudah melampaui ekspektasi dari Gilbert. Dia tidak menyangka adiknya itu bisa tumbuh seperti itu. Bahkan, dia juga bisa meyakinkan ayahnya kembali untuk percaya kepadanya. Itu adalah hal yang sangat sulit bagi Gilbert, tapi Angie bisa melakukannya. Mungkin aja kalau Angie adalah laki-laki, maka pewaris keluarga Radcliffe selanjutnya pasti akan jatuh ke tangannya Angie. Mendengar hal itu, Vince pun hanya tertawa karena memang ia juga tidak menyangka kalau Angie itu akan berkata kalau cucunya Vince akan menjadi Raja Holford. Ya, untuk saat ini, hal itu sudah cukup bagi Vince. Namun, Vince mengkoreksi satu hal dari perkataan Gilbert nih. Kalau saja Angie itu laki-laki, maka dia pasti akan kalah saing sama Gilbert. Atau enggak cuma setara dengan Gilbert aja. Alasan sebenarnya Angie bisa tumbuh melampaui Gilbert itu karena dia perempuan. Perempuan akan menjadi sangat kuat jika ia berjuang demi laki-laki yang ia cintai. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari WN Mobusekanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.